Netralitas aparatur negara dalam Pilpres 2024 masih jadi pertanyaan. Beberapa orang mengaku diintimidasi oleh oknum polisi dan itu masih terus terjadi. Kami akan membahasnya bersama Agung Sinta, budayawan Kota Batu, dan Louis Mercy, produser musik sekaligus anggota Ekstrava Ganjar. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi Kapolres Batu untuk mengkonfirmasi soal ini, namun beliau berhalangan. Baik, selamat malam Bu Sinta dan juga Mbak Louis. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Selamat baik. malam, Bagaimana Mas. kabarnya Selamat malam hari malam. ini, Bu Sinta? Ye, Baik semua ya? baik, Baik, sehat. syukurlah. Terima kasih untuk waktunya. Bu Sinta, saya ingin tanya aja lagi. Saat itu apa yang Anda sampaikan sebenarnya dalam orasi Anda sehingga Anda didatangi polisi? Sebelumnya saya rela dulu, yang mendatangi saya ternyata dari Intelnya TNI. Oh, Intel TNI. Ya, tetapi sudah baik dengan saya. Berkali-kali dia datang ke rumah saya pada saat saya mengumpulkan adik-adik untuk menolak radikalisme di Kota Batu. Beliau juga hadir, rembuk bareng. Nah, dia juga baik. Saya datang ya berbicara antara seperti ibu dan anak. Cuman persoalannya, Mas, saya memang mengakui bahwa saya salah. Saya menyebutkan institusi itu polisi dan tentara yang sudah mengintimidasi rakyat ini. Gitu loh, Mas. Lah, dasar saya apa? Ya, saya tidak akan terima kalau tahun 98 akan terulang kembali, karena saya sudah pernah dikepui tentara, kepui polisi. Cukuplah, cukup gitu loh. Jangan kondisi reformasi itu melahirkan KPK lah, melahirkan MK lah. Tetapi semua itu kok menjadi dibegitukan gitu loh. Ini yang saya seorang nenek dari desa yang nggak ngerti Jakarta ya, Mas. Tetapi saya mengikuti selalu perkembangan politik di Indonesia. Saya nggak terima gitu. Jangan aparat itu dibuat untuk mengintimidasi. Nah, sing diintimidasi Bu Sinta ndak apa-apa, tapi kalau warga yang lain lewat kepala desa lah, lewat polisi lah, lewat tentara, mau jadi apa negara ini nanti? Gitu loh. Iya, iya. Bu Sinta punya dasar berarti ya, punya alasan kenapa kemudian berorasi demikian, bahkan kalau tidak salah sempat mengambil diksi musuh begitu ya. Iya, betul, Mas. Betul ya. Nah, betul, ini karena pengalaman saya masa lalu ya. melihatnya itu gini, mohon maaf, saya melihatnya begini, Mas. Itu kepala desa ngapain sih dikumpulkan? Nah, satu. Itu Aiman nih di Jakarta itu kenapa itu sampai tengah malam dipanggil ke polisian dan sebagainya? Apa dikira saya buta informasi ya? Ya enggak lah, itu loh. Dan yang menyakitkan lagi, kemarin saya di Untak itu ketemu sama Mas Butet. Memang betul-betul dia disuruh menandatangani, tidak boleh bicara politik. Lah ini gimana ini? Seorang budayawan tidak boleh berbicara politik dan harus bertanda tangan. Yang nyuruh siapa? Ya polisi lah. Itu. Apakah ini Jangan, Mas, jangan seperti tahun 98 terulang kembali. Jangan, sudah cukup sudah. baik, apa ini Tolonglah, serupa Bu tolong, Pak dengan yang di tahun Jokowi, 98? Tolong. Jangan merintahkan yang ndak-ndak. Itu loh, Mas. Iya Bu. Bu Sinta, apakah ini memang serupa dengan yang tahun 98 begitu? Serupa persis dalam artian mulai dari ada intimidasi kemudian akhirnya berujung kepada ramai begitu ya? Nah, kalau 98 itu vulgar, Mas. Vulgar, saya dibawa ke Kodim lah, dibawa ke Polres. Kalau ini belum lah. Harapan saya jangan sampai ya. Iya, makanya oknum polisi, oknum tentara misalnya dapat perintah, kalau itu tidak menyejukkan masyarakat, ya jangan dilakukan, karena tupoksinya kan melindungi rakyat. Itu loh. Baik. Sedih Mas saya, jangan sampai 98 itu terulang lagi. Cukup lah. Saya dulu di Promek, Mas. Jadi ngalami, dikepui tentara, kepui polisi itu ngalamin saya.
Nah untuk itu saya enggak rela kalau anak-anak sekarang, anak cucu saya diperlakukan kayak begitu tuh, enggak rela saya. Baik. Tuh. Ya, baik. Saya ke Mbak Louis. Mbak Louis, apa tanggapan Anda sebagai pendukung Ganjar ini? Kemudian Anda melihat bagaimana seniman, orang yang kemudian juga bahkan aktif ya, aktivis juga tahun 98 dulu, ini kemudian masih saja mengalami hal yang seperti ini. Izin Mas David, tentunya saya ini mungkin masih bayi banget di dalam dunia seniman dan tentunya dalam membahas kebebasan berpendapat ini. Tapi dari dulu, dan kebetulan saya memiliki latar belakang sekolah hukum ya, saya selalu memegang teguh undang-undang yang sebenarnya sudah dilegitimasi dan seharusnya setiap masyarakat, aparat itu harus comply ke undang-undang tersebut. Makanya kalau misalnya ada tindakan-tindakan seperti persoalan represi ini, itu sangat problematik. Pertama karena hak kita untuk memiliki kebebasan dalam berpendapat sudah ditentukan dalam pasal 19 dari Konvenen Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat 3. Nah, sayang sekali kita ini sudah berada di pemerintahan yang demokratis, tapi yang mengisi pemerintahan demokratis itu menurut saya masih belum terbiasa dengan kritik, dan saat sekarang mungkin pola-pola otoritarian ya yang masih diterapkan. Ya, artinya saat sekarang mungkin ditujukan bahwa pejabat publik ini atau oknum tersebut belum terbiasa dengan kebebasan berekspresi. Begitu sih Mas David. Baik, kalau yang kita tahu kan memang ada Mas Aiman, tapi terakhir ini adalah Mas Butet ya. Mas Butet ketika dia sedang akan memulai pertunjukannya, terus kemudian harus menandatangani surat tersebut. Nah, kalau dari sisi musik, apakah kemudian ada kurang lebih pemberitahuan jangan sampai mengisi lagu-lagu atau membuat lagu-lagu yang kemudian mengkritisi begitu? Anda kan produser musik ya, konteksnya. Iya, saat sekarang belum ada sih Mas, yang saya dengar langsung first hand itu belum ada. Tapi mungkin yang menekan itu bukan dari sananya, mungkin lewat maaf kalau bisa saya sebutkan skena-skena tertentu gitu. Jangan ya, hindari, imbauannya seperti itu gitu. Jangan ya, hindari yang seperti ini. Hindari kata-kata yang kemudian memprovokasi begitu ya. Ini dari teman-teman ya Mas ya, bukan direct langsung dari oknum-oknum tertentu itu ya. Gitu. Oh, oke. Untuk menghindari akhirnya harus didatangi begitu ya. Iya. Baik, tapi sejauh ini apakah Anda dari Ekstrava Ganjar juga pernah mungkin kedatangan pihak aparat gitu untuk ada penyampaian sosialisasi mengenai misalnya seperti untuk menjaga perdamaian atau tidak memprovokasi dalam pesan-pesan yang dilakukan gitu? Saat sekarang sih nggak ada ya Mas, karena Ekstrava Ganjar ini fungsinya sebagai wadah bagi para budayawan dan seniman saja. Fokusnya ke situ. Bagaimana kita mengumpulkan ide-ide dan menyampaikan aspirasi dari para seniman dan dalam industri budaya itu seperti apa gitu. Jadi nggak ada sih, belum ada sampai sekarang. Baik, Bu Sinta, saya lihat begini Bu ya. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir saya rasa sih untuk berekspresi atau menyampaikan sesuatu, berorasi, rasa-rasanya nih kalau yang saya lihat-lihat nggak ada halangan. Tapi belakangan ini jelang pemilu justru malah itu terjadi yang ditakutkan akan terjadi seperti tahun 98. Menurut Anda ada apa? Tahun politik kok Mas, ya mesti ada kok. Kalau kemarin-kemarin ya nggak ada apa-apa. Nah sekarang kan mendekati pemilu ya mesti. Iya, persaingannya kan ketat gitu loh. Bagaimana membedakan antara untuk menjaga? Saya sendiri melihatnya Mas, undang-undang lewat MK ya wis dibegitukan. Nah sekarang KPK ya begitu kan. Padahal itu lembaga-lembaga itu kan hasil daripada reformasi yang berdarah-darah loh.
Itu loh Mas, Iya, gak terima nenek itu begitu. Jangan nanti anak cucu saya ke depan, anak cucunya semua lah, ndak hanya saya. Tinggal di Nusantara ini kan kalau begini caranya kan ndak benar. Itu aja Mas. Baik, Saya baik. ingin Nusantara Indonesia ini ke depan ndak sakarepe dhewe gitu loh Mas. Iya. Demi anaknya terus ngubah undang-undang lah ini kan ya. Aduh. Baik, Udah Bu itu aja, Sinta. Mas. Nggih. Kami Nggih. menangkap pesan Anda juga, dan terima Nggih, kasih nggih. sudah berbagi bersama kami, dan Nggih. juga tetap semangat dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan juga demokrasi di Indonesia. Nggih, Terima nggih. kasih juga Mbak Louis sudah berbagi bersama kami di Terima kasih banyak, Mas iNews David. Prime. Salam sehat selalu dan selamat malam.